Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami waktu dan ruang untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Kami kelompok 4 yang beranggotakan saya Nur Hadisah Nasri sebagai moderator dan pemateri, Fitri Anissa Nabila sebagai pemateri, dan Men Supriyanto sebagai pemateri. Judul dari kelompok kami ialah mempersiapkan guru dan mengembangkan pemimpin sekolah pada abad 21. Perubahan dunia yang cepat membutuhkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengatasi tantangan di masa depan. Pada generasi yang lalu, guru berharap bahwa apa yang mereka ajarkan akan bertahan dalam kehidupan siswa mereka. Namun hari ini, siswa harus memiliki keterampilan teknologi dan sistem pendidikan yang lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat, untuk mengelola cara berpikir yang kompleks dan cara kerja yang kompleks yang tidak dapat dengan mudah diambil oleh komputer. Mengembangkan pemimpin sekolah yang efektif. Pemimpin sekolah dapat membuat perbedaan dalam kinerja sekolah dan siswa jika mereka diberikan hak otonom untuk membuat keputusan penting. Untuk melakukan ini secara efektif, mereka harus mampu menyesuaikan program pengajaran dengan kebutuhan lokal, mempromosikan kerja tim di antara guru, dan terlibat dalam pemantauan guru, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kepala sekolah butuh keluasaan dalam menetapkan arah strategis dan harus mampu mengembangkan rencana dan tujuan sekolah serta memantau kemajuan, menggunakan data untuk meningkatkan praktik. Kepala sekolah juga harus dapat terlibat langsung dalam perekrutan guru untuk meningkatkan kualitas dan kebutuhan sekolah mereka. Terakhir, persiapan dan pelatihan kepemimpinan sangat penting dan membangun jaringan sekolah untuk menyebarkan inovasi dan mengembangkan kurikulum yang beragam. Dan dukungan profesional dapat membawa manfaat besar. OECD meninjau tantangan kepemimpinan sekolah dan mengidentifikasi kegiatan fokus pada dukungan, evaluasi, dan pengembangan kualitas guru sebagai inti dari kepemimpinan yang efektif. Hal ini termasuk mengkoordinasikan kurikulum dan pengajaran program, memantau dan mengevaluasi praktik mengajar, mempromosikan pengembangan profesional guru, dan mendukung budaya kerja kolaboratif.
studi AOCD tentang inovasi program pengembangan kepemimpinan yang efektif, di antaranya mempersiapkan dan mengembangkan pemimpin sekolah menggunakan pendekatan inovatif yang membahas peran dan tanggung jawab pemimpin yang lebih luas dan tujuan sekolah, dan yang menggunakan teknologi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dirancang untuk menghasilkan pemimpin yang berusaha membangun sekolah yang berpusat pada siswa dengan kapasitas yang tinggi dan perbaikan terus-menerus pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengambil perspektif sistem yang luas sehingga program selaras dengan tujuan dan proses sistem yang lebih baik mengenai peningkatan sekolah, kinerja siswa, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Baiklah, jadi kesimpulannya, program pengembangan kepemimpinan yang efektif juga mencangkup hubungan berkolaborasi dengan sekolah atau komunitas lain di sekitar mereka. Sekolah dan pemimpinnya memperkuat kolaborasi, membentuk jaringan berbagai sumber daya, dan bekerja sama yang dapat membantu mendorong pemecahan masalah kolaboratif dan mengurangi rasa ketersaingan yang dirasakan beberapa pemimpin sekolah. Baiklah, untuk selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh teman kami Fitri Anissa Nabila. Kepada Fitri Anissa Nabila dipersilakan. Terima kasih, moderator. Yang kedua yaitu mempersiapkan guru dengan keterampilan abad 21. Sistem pendidikan harus mempersiapkan guru memiliki keterampilan abad 21 yang diharapkan dapat membentuk siswa dapat menguasai keterampilan abad 21 dan menyiapkan siswa sebagai pelajar sepanjang hayat. Adapun keterampilan abad ke-21 yaitu diantaranya berpikir, cara bekerja, alat untuk bekerja, serta keterampilan hidup. Cara berpikir yang dimaksud di sini yaitu cara berpikir kreatif, pemikiran kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pembelajaran yang lebih dikenal dengan HOT, High Order Thinking Skills. Cara bekerja yang dibutuhkan pada abad 21 yaitu komunikasi dan kolaborasi. Alat yang dipakai untuk bekerja yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan literasi informasi. Dan yang terakhir, keterampilan hidup. Keterampilan yang harus dimiliki pada abad 21 yaitu kewarganegaraan dan kehidupan karir serta tanggung jawab pribadi dan sosial. Tinjauan komparatif OECD tentang inovasi lingkungan belajar dapat disimpulkan bahwa pertama,
Guru harus menguasai mata pelajaran yang mereka ajarkan agar mahir menggunakan metode yang berbeda dan jika perlu mengubah pendekatan mereka untuk mengoptimalkan pembelajaran. Ini termasuk strategi dan metode khusus untuk mengajarkan konten tertentu. Yang kedua, guru membutuhkan strategi pengetahuan yang banyak untuk menghubungkan pendekatan dan pengetahuan tentang bagaimana dan kapan menggunakan metode dan strategi pembelajaran tertentu. Yang ketiga, strategi yang digunakan untuk mencakup pengajaran dalam bentuk kelompok, penemuan terbimbing, kerja kelompok, dan memfasilitasi siswa belajar mandiri dan melakukan penelitian individu. Selanjutnya, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pembelajaran terjadi secara umum dan motivasi belajar siswa dan kehidupan individu siswa di luar kelas pada khususnya. Guru juga harus mampu bekerja dengan cara yang sangat kolaboratif. Guru perlu memiliki keterampilan yang kuat dalam teknologi dan penggunaan teknologi sebagai alat pengajaran yang efektif. Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya digital dalam pengajaran mereka dan menggunakan sistem manajemen informasi untuk melacak pembelajaran siswa. Guru juga perlu mengembangkan kemampuan untuk membantu merancang, memimpin, mengelola, dan merencanakan lingkungan belajar dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, guru merefleksikan praktik mereka untuk belajar dari pengalaman mereka. Ini semua menyiratkan pembelajaran guru yang ekstensif dan intensif. Guru yang efektif bekerja secara kolaboratif dengan rekan-rekan kerja dan terus belajar mengembangkan cara yang baik untuk meningkatkan praktik mengajar mereka dan meningkatkan pembelajaran siswa. Untuk ini, otoritas pendidikan perlu berinvestasi dalam menciptakan komunitas belajar yang merancang dan mengimplementasikan pengembangan profesional yang berdampak pada praktik mengajar guru di kelas. Untuk mengembangkan pendidikan, perlu memanfaatkan 4 sumber. Yang pertama, inovasi dan pengetahuan yang diilhami oleh sains, baik itu riset dan evaluasi. Yang kedua, inovasi yang terinspirasi oleh perusahaan, baik itu pengembangan kewirausahaan produk dan layanan baru. Yang ketiga, inovasi dan pengetahuan yang diilhami oleh para praktisi, yaitu guru, kepala sekolah. Dan yang terakhir, inovasi yang terinspirasi oleh pengguna, yaitu siswa, orang tua, serta komunitas. Baiklah, kesimpulannya, guru diharapkan mampu menguasai keterampilan abad 21 sebelum mengajarkan kepada siswa keterampilan abad 21 tersebut. Guru juga diminta siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal ini diperlukan karena perkembangan dunia yang pesat menjadikan siswa harus mau terus belajar tentang yang ada.
Selanjutnya, mempersiapkan guru dengan mencocokkan permintaan dan penawaran. Merekrut lulusan berkualitas tinggi sebagai guru, terutama di daerah yang kekurangan, dan mempertahankan mereka setelah mereka dipekerjakan merupakan tugas yang menantang bagi sistem pendidikan. Beberapa tantangan yang sering terkait. Yang pertama, bagaimana memperbanyak jumlah guru yang berkualitas. Kemudian bagaimana mengatasi kekurangan dalam mata pelajaran tertentu. Bagaimana merekrut guru ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Bagaimana mendistribusikan guru di cara yang adil dan efisien, dan bagaimana mempertahankan guru yang berkualitas dari waktu ke waktu. Kekurangan guru dapat menjelaskan bahwa guru dibebani dengan pekerjaan instruksional dan administratif, tidak dapat memahami kebutuhan siswa, dan terkadang diharuskan untuk mengajar mata pelajaran di luar keahlian mereka. Hal ini dikarenakan sistem sekolah sering menanggapi kekurangan guru dalam jangka pendek, dan beberapa kombinasi dari persyaratan kualifikasi yang lebih rendah untuk masuk ke profesi. Menugaskan guru untuk mengajar di bidang mata pelajaran yang belum sepenuhnya memenuhi syarat, meningkatkan jumlah kelas yang dikolokasikan guru, atau meningkatkan ukuran kelas. Hal ini dikarenakan sistem sekolah sering menanggapi kekurangan guru dalam rangka pendek dengan beberapa kombinasi. Yang pertama, persyaratan kualifikasi yang lebih rendah untuk masuk ke profesi. Yang kedua, menugaskan guru untuk mengajar di bidang mata pelajaran yang belum sepenuh memenuhi syarat. Yang ketiga, meningkatkan jumlah kelas yang di lokasi guru atau meningkatkan ukuran kelas. Respon kebijakan atas permasalahan ini, yang pertama, menyangkut sifat dan profesi guru itu sendiri dan lingkungan kerja. Kebijakan diharapkan mampu meningkatkan status umum profesi guru dan posisi kompetitif dalam bursa kerja, di mana mengajar dipandang sebagai profesi yang menarik. Status dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui rekrutmen selektif yang membuat guru merasa bahwa mereka akan masuk karir yang dicari oleh para profesional dan yang berprestasi. Respon kebijakan atas permasalahan ini, yang pertama, menaikkan insentif yang lebih bertarget untuk jenis kekurangan guru, yang dibedakan menurut jenis dan karakteristik sekolah, seperti spesialisasi mata pelajaran, kompensasi yang kompetitif, dan insentif lainnya, prospek karir dan keragaman, dan memberikan tanggung jawab guru sebagai profesional adalah bagian penting dari strategi untuk menarik minat pengajar yang paling berbakat ke ruang kelas. Sebaik apapun pendidikan prajabatan untuk guru, tidak bisa diharapkan untuk mempersiapkan guru untuk semua tantangan yang ada mereka hadapi sepanjang karir mereka.
Namun, profesional berkualitas tinggi untuk pengembangan diperlukan untuk memastikan bahwa semua guru mampu memenuhi tuntutan populasi siswa yang beragam, menggunakan data secara efektif untuk memantau reformasi, melibatkan orang tua, dan menjadi agen aktif perubahan profesi mereka sendiri. Terima kasih. Itulah penyampaian kelompok kami. Kita kembali ke moderator. Kepada Ibu Nurdiansah Hanasri, disilakan. Terima kasih kepada teman kami Fitri Anissa Nabila dan Bapak Mas Supriyanto yang telah mempresentasikan hasil dari tugas kami. Baiklah, di sini saya selaku moderator akan menutup presentasi dari tugas kami. Jika ada kata yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan, karena yang buruk itu datangnya dari diri kami sendiri dan yang baik itu datangnya dari Tuhan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.